Jungle. Kino Indonesia memastikan produk berkualitas menemani setiap langkah Anda. Untuk itu, kami menjaga satu persatu proses berstandar tinggi dengan sepenuh hati. Demi hadirkan pilihan terbaik di sepanjang waktu. Bagi kami, kehidupan harus dirayakan dengan saling berbagi inspirasi, agar mimpi-mimpi bisa terus hidup dan bertumbuh. Kebahagiaan selalu mewarnai kebersamaan, serta inovasi yang kami ciptakan bisa mewujudkan masa depan yang lebih baik. Innovate today, creating tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai narasumber dari PT Kino Indonesia. Kenalkan, nama saya Azia Putri Andita dengan NIM 2022-80152. Perkenalkan, nama saya Nazusuna Anggraini dengan NIM 2022-80135. Baik, di sini saya bersama narasumber dari PT Kino Indonesia. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan, boleh dikenalkan Bunda? Boleh, nama saya Kiki. Saya sudah setahun setengah bekerja di PT Kino Indonesia di bisnis unit Food and Beverage. Jabatan saya Head of Merchandiser F&B. Oke, baik. Selanjutnya kita di sesi tanya jawab seputar pemasaran strategik. Oke Bunda, pertanyaan pertama, bagaimana sih PT Kino Indonesia memastikan kualitas produknya itu tetap unggul di pasar yang kompetitif? Oke, kalau produk-produk kita itu kebanyakan produk makanan dan minuman. Dan kita tuh sebagai perusahaan lokal di Indonesia selalu mengedepankan inovasi. Ya, jadi banyak sekali produk-produk yang company lain belum buat, kita sudah produksi. Tentu saja di kantor ada yang namanya quality control di setiap pabrik kami untuk memastikan kualitas dari produknya sebelum dipasarkan sesuai dengan syarat gitu ya. Kemudian juga kita tidak pernah berhenti melakukan riset yang mana yang paling disukai pelanggan, apakah terlalu manis atau kurang manis atau dari segi varian rasa juga kita punya banyak sekali pilihan supaya konsumennya suka. Baik, oke. Nah selanjutnya Bunda, selanjutnya apa sih strategi PT Kino Indonesia agar fondasi perusahaan ini tetap berjalan dan eksis di pasar? Oh oke. Kino sendiri usianya sudah 20 tahun lebih gitu ya. Apa yang bikin dia tetap bertahan adalah etos kerja yang ditanamkan oleh pendiri dan pemiliknya PT Kino sendiri. Misalnya semangat berkolaborasi, jadi kita antar bisnis unit maupun antar departemen itu berkolaborasi dengan sangat baik supaya produk yang dikeluarkan juga consistently good gitu buat konsumen gitu. Oke, baik. Selanjutnya, apa yang menjadi faktor utama dalam pengembangan produk baru di PT Kino Indonesia? Pasti berdasarkan riset. Jadi di pasar itu yang lagi viral apa atau yang lebih disukai apa, itu kemudian kita lakukan riset supaya ketemu formulasi yang tepat. Contohnya tuh yang terbaru tuh cap kaki 3 ini kan sudah puluhan tahun ya dikenal gitu. Jadi kalau orang tua mah sudah hafal kalau panas dalam carinya cap kaki 3 gitu. Tapi kalau anak muda itu kan jarang ya ada yang masuk angin gitu ya. Jadi kita punya inovasi baru namanya cap kaki 3 Cooltopia. Cooltopia sendiri itu satu-satunya produk cap kaki 3 yang varian rasanya terdiri dari 2 macam. Kalau yang lain tuh rasa leci atau rasa jambu gitu. Nah kalau Cooltopia itu jeruknya ada 2 macam, lemon dan lime gitu ya. Sehingga rasanya tuh lebih trendy gitu. Dengan target marketnya jelas ya, yaitu anak muda. Baik Ibu, saya lanjut pertanyaannya. Menurut Ibu, bagaimana strategi utama PT Kino dalam membangun brand awareness? Lalu bagaimana perusahaan membuat perbedaan antara PT Kino dengan kompetitornya atau bisa kita sebut ciri khasnya PT Kino? Oke, kalau untuk
produknya sendiri pasti dijaga kualitasnya, kemudian ingredients di dalamnya juga kita jaga. Biasanya tuh mineral yang kita kandung tuh lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Kemudian halal, ya, semua produknya diproduksi dengan baik. Kemudian bagaimana meningkatkan brand awareness, kita tuh di kantor ada yang namanya brand activation. Jadi dia itu tugasnya melakukan sampling, kemudian penjualan, mengikuti di mana target marketnya. Misalnya kayak Kotopia itu kan ABG ya. Jadi kalau ada kegiatan misalnya lomba basket atau acara di SMA gitu ya, dia suka ikut berpartisipasi karena yang dia tuju adalah anak muda gitu. Kemudian of course kita punya iklan, ada iklan TV untuk brand awareness ya, ada iklan juga di media sosial kayak di YouTube, kemudian di TikTok dan lain-lain untuk brand awareness ini. Ibu, bagaimana PT Kino menentukan target pasar untuk layanan yang ditawarkan? Lalu apa kriteria utama PT Kino dalam segmentasi pelanggan guna memastikan efektivitas pemasarannya? Oke, jadi pada saat sebuah produk diproduksi kan pakai riset, ya. Kita mau tap in-nya kemana? Apakah segmen A, B, C atau D, E gitu, itu menengah ke atas, menengah ke bawah gitu ya. Dari segi usia juga ada targetnya. Jadi setiap produk itu ada target marketnya. Seperti tadi saya bilang, Kotopia usia 18 sampai 35 gitu ya. Kemudian kita punya Kino Nastar, kalau adik-adik tahu ya, itu segmented banget karena itu hanya keluar menjelang Lebaran. Kita nggak jual itu sepanjang tahun. Jadi jualnya tuh cuma ya periode sekarang nih. Kalau adik-adik ketemu di supermarket ada Kino Nastar, itu begitu stoknya habis ya sudah berhenti, nggak jualan lagi karena segmented banget, jelas banget segmentasinya untuk merayakan Natal gitu. Kemudian ada lagi produk Cap Panda yang khusus membludak itu di bulan menjelang Natal ya, jadi festive produk gitu. Kalau yang sehari-hari itu juga of course ada seperti cap kaki 3 ya, sama Cap Panda gitu. Jadi memang sudah ada risetnya dan kita sudah, sebelum kita luncurkan ke pasar, kita tetapkan dulu target marketnya siapa, menengah ke bawah atau menengah ke atas, ditaruhnya di dalam toko itu di sebelah mana, itu sudah ada. Menurut Ibu, bagaimana PT Kino berinovasi dalam strategi pemasarannya untuk menarik pelanggan baru? Salah satunya dengan program sampling. Jadi di pasar atau di toko gitu ya, SPG yang berdandan cantik pakai seragamnya Cap Panda atau Cap Gigi 3 gitu ya, dia bawa sampel berupa minuman di dalam gelas ya, dan selalu dalam keadaan dingin untuk dicicipi oleh konsumen. Kemudian setelah itu ditawarkan untuk membeli karena itu varian rasa baru kan ya. Itu pertama sampling. Kedua yaitu kita berpartisipasi di banyak acara sekolah, acara kampus, supaya anak-anak muda yang belum pernah minum Cap Kaki 3 dia bisa mencoba dan hopefully dia suka dengan varian rasa yang Kotopia ini karena memang dibuat buat anak muda dengan inovasi baru. Menurut Ibu, bagaimana PT Kino menangani keluhan pelanggan agar tidak berdampak negatif pada brand image-nya? Oke, produk makanan dan minuman itu memang rentan terpapar kalau dia bolong sedikit ya, atau dia kadaluarsa gitu ya, atau dia luka sedikit aja, jadi ada kuman masuk gitu ya. Beberapa kali memang ada keluhan gitu. Yang dilakukan adalah SPG-nya di toko, kalau ada SPG dia akan menangani dengan baik. Kemudian dia terima semua keluhannya dengan tidak membantah gitu ya. Biasanya kan orang ngomel ya, diterima baik-baik. Itu kita ajarin caranya gitu, ngajarin mereka handle komplain itu seperti apa. Kemudian segera dilaporkan ke Kino Pusat ya, ke bagian marketing. Nanti akan ada orang dari Kino mendatangi rumah beliau yang terdampak ini untuk menjelaskan kenapa itu sampai terjadi seperti itu. Kemudian biasanya kita ganti rugi produknya dengan produk yang baru.